Oke, selamat pagi untuk pelajaran fisika hari ini. Kita lanjutkan dengan materi gaya. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu gaya, kemudian hukum 1, 2, 3 yang mengatur tentang gaya-gaya itu. Dan hari ini kita akan mempelajari berinci tentang 4 gaya yang sering ditemukan di soal-soal dan sering dibahas baik di tingkat SMA maupun tingkat-tingkat lanjutannya. Dan keempat gaya inilah yang pada umumnya bekerja pada sebuah benda. Setelah itu kita akan belajar tentang hukum 1 Newton, 2, dan 3. Jadi yang pertama kita bahas adalah tentang gaya berat, ya. Jadi gaya berat. Jadi gaya berat ini ya, diberi simbol W, ya. Itu bekerja pada sebuah benda. Kalau bendanya seperti ini, gaya berat ini disebabkan oleh massa. Jadi bekerjanya di pusat benda. Sebenarnya di setiap bagian benda ini ada gaya berat yang arahnya ke bawah, ya. Arahnya menuju ke bawah sini, ke pusat bumi, pusat gravitasi. Nah, ini ada W kecil, gaya berat kecil. Setiap partikel itu nanti diakumulasi atau digabung menjadi satu gaya, ya, satu mewakili. Di setiap benda itu diberi gambar anak panah ke bawah, menandakan bahwa di sini ada gaya. Jadi setiap benda di permukaan bumi itu mengalami gaya berat yang arahnya tegak lurus ke pusat bumi atau pusat gravitasi. Kalau bendanya seperti ini, berarti gayanya seperti itu, ya, selalu ke pusat bumi. Kalau bendanya miring, benda miring seperti ini, maka gayanya tetap ke bawah. Kalau bola di dinding seperti itu, ya, maka gayanya tetap ke bawah. Bendanya di atas, tergantung di atas seperti ini, maka gayanya selalu ke bawah, ya. Bendanya miring ke kiri, selalu ke bawah. Jadi gaya berat itu selalu tegak lurus ke pusat bumi, selalu menuju ke pusat bumi, ya. Nah, gaya berat itu dihitung dengan persamaan weight sama dengan m dikali gravitasi, ya. Ini untuk menghitung gaya berat. Oke, selanjutnya kita ke gaya normal. Gaya normal itu terjadi kalau dua benda bersentuhan. Misalnya ada benda seperti ini, ya, meja, terus di atas meja ada kotak. Nah, di sini ada gaya tekan ke bawah, ini menghasilkan gaya normal yang arahnya tegak lurus bidang. Arahnya itu tegak lurus bidang, ya. Gaya normal, ya, disebut gaya normal, ya. Tegak lurus bidang sentuh, ini tegak lurus, ya, 90 derajat. Kalau bendanya di pinggir miring seperti ini, ya, gaya normalnya dari sini. Nah, itu gaya normal, ya. Kalau bendanya di pinggir, tergantung di pinggir, maka gaya normalnya ke sini. Nah, kalau bendanya tergantung di atas loteng misalnya seperti ini, maka gaya normalnya gitu. Gaya normal itu dari dasar, ya, tidak di tengah seperti gaya normal di gaya berat.
di sini mulainya bekerja ke atas. Ya, itu gaya normal. Ini juga. Jadi kalau membuat gaya normal misalnya seperti ini itu salah ya. Atau gaya berat seperti ini, ya itu salah. Jadi harus di tengah-tengah kalau gaya berat, kalau gaya normal dari dasar, dari bawah seperti ini. Benda gaya normalnya dari sini. Itu gaya normal ya. Oke, sudah 2 gaya normal. Gaya normal. Sekarang ke kita lihat dulu contohnya ya. Jadi misalnya ada sebuah benda di atas, sebuah benda di atas lantai ya, benda ini, maka ada gaya yang bekerja. Yang pertama adalah gaya berat, W ya, W. Kemudian gaya normalnya di sini bekerja juga, di sini gaya normal. Nah, karena benda ini diam ya, karena benda itu diam, kita sudah tahu kan kalau benda diam sigma gayanya harus sama dengan 0, atau sigma gayanya ya, respon gayanya sama dengan W dikurangi N. Kan ini W dikurangi N. Kenapa dikurang? Karena W nya ke bawah, N nya ke atas, saling bertolak belakang, jadi sama dengan 0. Sehingga di sini W sama dengan N ya. Jadi gaya normalnya sama dengan gaya berat untuk benda-benda seperti ini. Sedangkan W sendiri itu dihitung dengan M kali gravitasi. Jadi kalau misalnya sebuah benda, contoh ya, sebuah benda sini dengan massa 2 kg ya, lalu ditanya berapakah gaya normalnya. Sini kita langsung gambar ya, gambar ini W, ini N. Nah, W itu sama dengan M dikali gravitasi. Nah, kalian sudah tahu bahwa percepatan gravitasi itu G sama dengan 9,8 meter per detik kuadrat. Tapi biasanya untuk memudahkan perhitungan diambil lagi sama dengan 10 meter per detik kuadrat. Jadi ini sama dengan 2 kali 10, ini sama dengan 20 Newton. 20 Newton ya. Satuan gaya itu Newton. Nah, ditanyakan berapa N, karena sigma kami diam, maka sigma F sama dengan 0, atau W sama dengan N. Jadi N sama dengan 20 Newton. Oke. Itu tentang gaya normal dan gaya berat. Selanjutnya kita ke gaya gesekan. Gaya gesekan. Gaya gesekan ini sangat penting ya. Bisa membuat kita bisa berjalan, mobil bisa jalan, motor bisa jalan, karena ada gesekan antara ban dan jalan. Kita juga sepatu dengan jalan ya, kaki dengan jalan itu karena ada gesekan sehingga kita bisa berjalan. Kalau tidak ada gesekan licin ya,
kita nggak bisa bergerak atau nggak bisa berjalan. Nah, gaya gesekan itu terjadi kalau dua benda bersentuhan, ya. Misalnya seperti ini. Kalau masih diam seperti ini, itu belum ada muncul gaya gesekan. Tapi kalau sudah benda bergerak ke kanan, misalnya dengan gaya F, maka gaya gesekan itu muncul di sini, ya, muncul di permukaan pertemuan kedua benda di sini, gaya gesekan F gas, ya, F gesekan. Jadi kalau ditarik di sana, maka gesekan melawan. Jadi gaya gesekan ini selalu melawan penyebabnya. Saya ulangi, gaya gesekan ini selalu melawan penyebabnya. Nah, gaya gesekan itu dipengaruhi oleh tingkat kekasaran permukaan benda yang bergesekan atau koefisien gesekan, ya. Jadi dipengaruhi oleh namanya koefisien gesekan, diberi simbol seperti ini, mu, dibaca mu, ya. Ini sama dengan koefisien gesekan. Ya, nilainya antara 0 sampai 1. 0 itu sangat licin permukaannya, 1 itu sangat kasar, ya. Di koefisien itu, koefisien apapun itu nilainya antara 0 sampai 1. Nah, ini ada dua, koefisien statis dan koefisien kinetik. Ini pada saat benda masih diam. Ini kalau benda lagi bergerak. Bergerak, ya. Nah, gaya gesekan itu dihitung dengan Fgs. Gesekan dihitung dengan, kalau dia bergerak, mu k dikali dengan gaya normal, ya. Oke, itu mu, koefisien gesekan dikali gaya normal. Jadi karena gaya normal itu, karena n itu sama dengan w, ya kan, maka Fgs itu gaya gesekan sama dengan mu k kalau lagi bergerak dikali dengan w, ya, atau sama dengan mu k karena w itu sama dengan m kali g, jadi m kali g, ya. Jadi F gesekan sama dengan koefisien gesekannya berapa dikali massa dikali gravitasi, jadi juga dipengaruhi oleh massa. Itu tentang gaya gesekan, ya. Nah, gaya gesekan ini namanya muncul kalau benda itu bergerak, ya. Koefisien gesekan kinetis itu, koefisien gesekan statis itu selalu lebih besar dari koefisien gesekan kinetis, ya. Jadi ketika ditarik sebuah benda ditarik oleh gaya, ya, dan gayanya itu masih lebih kecil dari gesekannya, maka si bendanya itu belum bergerak. Jadi bergerak kalau bergerak jika F lebih besar dari F gas, ya. Jadi gaya ke kanan lebih besar dari si penahan yang menahan, ya. Jadi gaya gesekan itulah gaya yang menghambat sebuah benda
untuk bergerak. Tapi ini sangat penting ya, karena kalau tidak ada hambatannya, bisa jadi benda itu bergerak terus-menerus ya. Oke, kemudian untuk gesekan, gaya gesekan. Ada gesekan yang menguntungkan, ada gesekan yang merugikan ya. Gaya gesekan yang menguntungkan itu seperti gesekan antara sepatu dengan jalan, antara ban mobil dengan jalan, antara buku dengan meja ya. Kan ada gesekannya biar si bukunya tidak bergerak di atas meja. Nah, tapi ada juga yang merugikan seperti sepatu dengan jalan membuat sepatu cepat haus atau cepat rusak. Ban mobil dengan jalan membuat ban mobil cepat haus dan rusak. Kemudian gesekan dalam mesin-mesin ya, membuat mesin-mesin rusak. Tapi juga bisa menguntungkan gaya gesekan dalam komponen-komponen mesin. Itu tentang gaya gesekan. Selanjutnya kita ke gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali itu terjadi kalau terjadi pada benda-benda yang dihubungkan dengan tali, hanya seperti ini ya, digantung. Nah, maka di sini ada T, gaya tegangan tali, terjadi dalam tali ya, terjadi dalam tali. Nah, di sebelah atas juga, di atas juga ini ada tegangan talinya, T sama nilainya ya. Jadi dihubungkan dengan tali. Jadi kalau misalnya bendanya dipasang di katrol seperti ini, benda-benda seperti itu, ya agak panjang ya, di katrol. Nah, di sini ada tegangan tali, gaya tegangan tali di sini, T. Sini juga T, sini juga T, nah di sini juga T tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali itu nilainya tergantung dari dipengaruhi oleh gaya-gaya lain yang ada di benda itu. Contohnya ya, contohnya kita contohnya seperti ini. Nah, ini benda. Kalau di sini ada katrol. Nah, si benda ini ditarik oleh tali sini, lalu digantung sebuah benda di situ, benda lain ya. Benda yang lain di sini. Katakan ini M2, lalu ini massa 1 ya, massa 1. Nah, kalau kita misalnya disuruh menggambar gaya-gayanya saja ya, misalnya gambarlah gaya-gaya yang bekerja pada M1 dan M2. Nah, M1 itu yang pertama, ingat, kita gambar gaya berat dulu di sini, di tengah, disebut dengan W1. Di sini juga, di sini ada ya, disebut dengan W2. Gaya berat di benda 2, gaya berat di benda 1. Kemudian di sini karena bendanya bergerak ke sana ya, di sini ada tegangan tali, di sini ada gaya tegangan tali juga T, di sini juga ada tegangan tali, di sini juga ada tegangan tali. Nah, kenapa ini T semua? Karena talinya sama. Jadi kalau talinya sama, gaya tegangannya sama ya.
Nah, di sini ada gaya normal. Gaya normal. Terus di sini ada gaya gesekan. Nah, F, yes. Nah, itulah gaya-gaya yang bekerja pada benda yang ditempatkan seperti ini. Oke, kalau misalnya benda digantung di katrol tadi, seperti itu. Yang ini juga agak panjang. Nah, gaya yang bekerja itu pertama gaya tegangan tali, T, ini juga ada tegangan tali, sini juga ada tegangan tali, di sini ada W1 kalau ini benda 1, benda 2, ini ada W2. Nah, itu 4 gaya tadi yang kita pelajari ya. Yang pertama, saya ulangi, yang pertama adalah gaya berat W, kemudian gaya normal, kemudian gaya gesekan yes, G, dan yang terakhir adalah gaya tegangan tali. Nah, 4 gaya inilah yang pada umumnya bekerja pada sebuah benda. Misalnya kalau kita berdiri ada gaya normal sama gaya berat. Kalau kita duduk ada gaya berat, gaya normal. Kalau kita bersandar di dinding ada gaya normal, ada gaya berat, ada gaya gesek. Kalau kita jalan ada gaya gesek, gaya normal, gaya berat. Ya, jadi yang paling sering bekerja pada sebuah benda itu yang 3 di atas, gaya berat, gaya normal, dan gaya gesekan. Nah, gaya-gaya ini bisa dijumlahkan ya, bisa dikurangkan. Kalau dia searah bisa dijumlahkan, dikurangkan ya. Nah, yang mengatur gaya-gaya itu adalah hukum Newton. Jadi hukum Newton ya, Newton. Yang pertama, kata si Newton, sigma F resultan gaya, sigma F sama dengan 0 ya. Kalau resultan gayanya 0, maka benda itu pasti diam. Kalau nggak diam, dia bergerak lurus, bergerak lurus beraturan. Nah, yang kedua, kata Newton, kalau benda lagi bergerak, maka gayanya sebanding dengan percepatannya. F atau sigma F sama dengan massa dikali kecepatan, atau massa kali massa titik M ya. Kalian sudah tahu apa itu percepatan ya, perubahan kecepatan. Nah, sigma F sama dengan M kali A ini. Kemudian yang ketiga, kata Newton ya, F aksi, gaya aksi ini terjadi pada gaya tegangan tali ya, sama dengan min F reaksi. Nah, ini tiga yang mengatur tentang gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda. Contohnya, contoh satu ya. Misalnya ada sebuah benda seperti ini, ada gaya F1 nya ke kanan 10 Newton,
ya. Lalu F2 nya juga 10 Newton tapi ke kiri, ya. Nah, dari sini pertanyaannya, benda ini bergerak atau tidak? Kalau dilihat ke kanan 10, ke kiri 10, berarti sigma F nya sama dengan sigma F nya atau resultan F nya sama dengan F1 kurang F2, ya. Jadi sama dengan 0. Berarti ini benda diam. Oke. Yang kedua, kalau misalnya untuk yang atas ini F1 nya misalnya sama dengan 20 Newton, ya. Lalu F2 tetap 10. Nah, ini pasti bergerak. Benda ini pasti bergerak kanan, ya. Kanan karena gaya kanan lebih besar dari gaya kiri. Kalau massa bendanya misalnya sama dengan 2 kg, massa bendanya ditanya berapakah percepatan. Oh, karena ini benda bergerak, maka yang berlaku adalah hukum kedua Newton. Jadi sigma F sama dengan M dikali A, ya. Sigma F itu F1 dikurangi F2, jadi sama dengan M nya 2 kali percepatannya di 20 dikurangi 10 sama dengan 2A, ya. Jadi 10 sama dengan 2A, jadi A sama dengan 10 per 2 atau sama dengan 5 meter per detik pangkat 2. Jadi si benda ini bergerak dengan percepatan 5 meter per detik. Oke, demikian untuk saat ini penjelasan tentang 4 gaya: gaya berat, gaya normal, gaya gesekan, dan gaya tegangan tali, serta penggunaannya yang diatur oleh hukum 1 Newton, hukum kedua, dan nanti kita akan belajar lagi minggu depan tentang hukum ketiga, kemudian penjelasan lebih rinci tentang hukum 1, 2, dan beberapa kasus. Pada beberapa kasus contoh soal-soal. Di minggu depan kita akan latihan lagi tentang soal-soal gaya dan hukum Newton. Oke, demikian. Terima kasih.